Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Salam Agni. Agni Indonesia. Yes, yes, yes. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Burhan Muadib, sarjana pendidikan. Saya kelas 168 tipe blended, angkatan yang keempat. Asal madrasah dari MI Anur Gemengeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Baik, anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat percobaan sederhana, praktikum sederhana tentang literasi sains dengan tema adalah membuat hujan sederhana. Tentunya anak-anak tahu dan teman-teman semuanya tahu bahwa air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa adanya air, teman-teman semuanya dan anak-anakku semuanya, makhluk hidup di bumi ini tidak akan dapat bertahan hidup. Air di bumi mengalami namanya adalah siklus air, yaitu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi naik ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Baiklah, langsung saja ya, tetap semangat. Nah, tujuan praktikum ini adalah yang pertama, melalui pengamatan, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya siklus air. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, siswa mampu membuat proses terjadinya hujan secara sederhana dengan benar. Langsung saja, alat dan bahan yang pertama adalah air panas, ya anak-anakku semuanya, teman-teman. Yang kedua adalah wadah kecil, kemudian gelas plastik atau wadah plastik, dan yang keempat adalah es, es, bongkahan es. Oke, itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk kegiatan percobaan atau praktikum pada kesempatan kali ini. Oke, prosedur atau langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, kita ambil air panas. Oke ya. Kemudian kita tuangkan ke wadah gelas plastik. Oke, hati-hati ya. Jadi ini adalah air yang panas. Oke, secukupnya saja, anak-anak ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita ambil es ya, bongkahan esnya kita letakkan di atas wadah kecil ini ya, atau lepek ini ya. Oke. Letakkan semuanya. Oke, kita membuat percobaan sederhana membuat hujan. Kemudian selangkah selanjutnya kita letakkan di atas gelas. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita amati proses yang terjadi dalam gelas ya, gelas kaca ini ya. Oke, anak-anak dan teman-teman semuanya, setelah kita amati ya, di sini mulai terjadi titik-titik air ya, yang menetes ini ya, jadi menetes ke gelas kaca ini ya. Jadi ini sudah terbentuk
hujan sederhana ya, titik-titik air sederhana. Nah, ini membuktikan percobaan kita berhasil anak-anak. Jadi membuat proses terjadinya hujan secara sederhana. Jadi air nanti ini menetes terus masuk ke dalam gelas kaca ini ya. Nah, di sini bisa diperhatikan mulai menetes ya pada gelas kaca yang ada di dalamnya. Nah, di sini. Nah, kesimpulannya anak-anak semuanya, teman-teman, proses terjadinya hujan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah proses evaporasi atau penguapan. Jadi kalau kita perhatikan di sini air panas ya, itu menguap ya. Jadi proses dari air berubah menjadi gas. Nah, itu terjadi proses penguapan ya. Kemudian yang kedua adalah proses kondensasi ya. Kondensasi itu adalah pengembunan atau mengembun. Jadi es ini berfungsi untuk dingin ya, karena dingin mengembun. Jadi di atmosfer ya, di angkasa di sini nanti udaranya kan dingin anak-anak ya, dingin. Makanya ini nanti terjadi proses pengembunan ya, maka terjadi gumpalan-gumpalan air yang tersun di awan ya. Kemudian yang ketiga adalah proses presipitasi ya. Jadi adalah jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Nah, kalau pada percobaan kita ini adalah jatuhnya titik-titik air pada gelas. Nah, ini gelas kaca. Nah, sudah menetes, mulai menetes. Nah, jadi penjelasan lebih dalam adalah proses terjadinya hujan. Nah, ini alat sederhana ini sinar matahari kalau pada alam memanaskan air yang ada di lautan ya, di permukaan bumi, bisa sungai, laut, danau, nah, dan sebagainya. Kemudian dengan sinar matahari yang cahayanya sinarnya panas tersebut, air yang ada di lautan, danau dan sebagainya itu mengalami proses evaporasi ya, menguap. Jadi di sini tadi menguap ya, menguap. Nah, kemudian naik ya, uap airnya naik menuju ke atmosfer ya. Kalau di sini menuju ke lepek atau wadah kecilnya ini, semakin tinggi dari permukaan bumi, tentunya di sana akan mengalami proses pendinginan dan membentuk titik-titik air ya, sama. Itu prosesnya dinamakan kondensasi ya, pengembunan, mengembun. Jadi uap air ya menjadi air ya. Kemudian kumpulan titik-titik tersebut nantinya akan berubah menjadi gumpalan awan pada proses terjadinya hujan sesungguhnya ya. Nah, jika kondensasi itu terus berlangsung anak-anak ya, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak, kemudian menjadi berat. Nah, kemudian awan tentunya tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka terjadilah proses turunnya hujan yang kita kenal dengan istilah presipitasi. Sama seperti ini prosesnya secara sederhana anak-anak ya. Nah, kemudian air mengalir lagi ke permukaan bumi dan masuk ke dalam tanah dan sebagainya. Nah, tentunya ada istilah yang lain, yaitu proses penyerapan air ke dalam tanah itu disebut adalah infiltrasi. Nah, ya. Jadi air yang ada di permukaan bumi ini akan kembali menguap karena pengaruh proses sinar matahari, begitu seterusnya, maka disebut dengan siklus ya, sebagai perputaran ya. Jadi percobaan kita ini berhasil membuat proses terjadinya hujan secara sederhana. Demikian percobaan sederhana kita anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa mempraktekkan praktikum secara sederhana ini. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Burhan sampaikan bermanfaat. Sampai lagi ketemu pada percobaan sederhana selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akmi.
kami Indonesia. Yes, yes, yes. Salam literasi.